gue pengen bangun koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu positif banget dan harus segera diapresiasi gitu loh. Karena kalau enggak bahaya. Dan sebenarnya fenomena ini tuh bukan baru pertama kali. Nabi SAW pernah mention orang yang berlumuran dosa, dia ngebunuh 99 nyawa. Dia pengen punya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi ke rahib, tapi nggak direspon positif sama rahib. Katanya nggak bisa, udah kebanyakan. Karena nggak ada respon positif, ya kalau gue 99 masuk neraka, bedanya sama 100 apa ya? Ya udah gue eksekusi aja. Sama juga 99 neraka, 100 neraka, gue eksekusi. Akhirnya eksekusi itu rahib. Rahib itu ahli ibadah gitu. Orang baik tapi nggak punya ilmu pada konteks ini. Nah itu bahaya kalau kita nggak respon positif orang kayak begini. Bahkan bisa jadi membahayakan diri kita juga, sebagaimana hadis ini. Walaupun demikian, tapi Allah masih kasih hidayah buat orang ini. Di hati kecilnya tuh masih hidup keinginan untuk kembali ke Allah, punya koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia coba pihak lain, dia datang ke alim. Alim tuh orang yang punya ilmu agama. Lalu tanya, aku ini udah bunuh 100 nyawa, gimana? Pengen ke Allah, nggak tahu caranya. Apa jawaban dari alim tersebut? Kata Nabi SAW, man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi Anda dari taubat? Siapa yang bisa menghalangi Anda dari spirit untuk kembali ke Allah? Punya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Artinya pintu kebuka gitu. 100 nyawa, pintu kebuka. Nah itu tuh benar-benar direspon positif gitu loh. Dan sampaikan apa yang Allah firmankan, misalnya dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada diriku, bilang aku dekat gitu. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Jadi itu pelajaran juga. Lu doa sama Allah, minta petunjuk, minta hidayah, minta kedekatan, minta hubungan yang intimate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah kasih. Tapi gue kotor nih gitu loh. Gue penuh dengan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala justru memotivasi orang kayak begitu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Bilang ke orang-orang yang melampaui batas, yang bandel, yang kotor, berlumuran dosa, yang jangkis lah atau dia minum-minum lah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengatakan la taqnatu min, jangan pernah putus asa. Sekotor apapun kalian, jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian taubat. Allah ampuni. Lalu Allah tutup, Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan closingnya adalah Rabbmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Jadi Allah nggak menutup ayat ini dengan Allah syadidul iqab, Allah Maha pedih siksanya. Sering gak sih ketika kita buat kesalahan terus kita dapat kabar gitu dari saudara kita, lo buat apa sih? Bokap ngomel tuh gitu loh. Sering. Kan gitu ya, sering. Sering banget. Lo buat apa sih gitu loh. Nyokap marah-marah tuh ke gua, misalnya kakak kita bilang demikian. Ini enggak. Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Allah ampuni semua dosa-dosa Anda selama Anda tobat. Anda balik deh. Coba melangkahlah. Nah kalau Allah buka rahmatnya kepada dan nggak pernah tutup rahmat tersebut, ya masa kita tutup pintu kita? Nah kadang-kadang itu kita galak sama mereka dan kita jadi judgmental kepada mereka. Padahal kita bisanya lebih kotor dari mereka. Merasa diri lebih baik itu kan kotor, kotoran hati, sombong. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun partikel terkecil.